Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan sebuah universitas umum. Sebelumnya saya berada di pesantren selama 6 tahun dan memiliki cita-cita untuk melanjutkan studi yang memang bukan ilmu syariah. Sehingga saya memutuskan untuk memasuki universitas umum tersebut dan saya diterima. Namun seiring berjalannya waktu, saya merasa kesulitan untuk menjaga atau membatasi diri dari laki-laki. Sering lalai dalam banyak hal, berkurang semangat dalam melakukan rutinitas kebaikan, sering pulang malam, terlambat sholat, dan lain-lain. Sempat berpikir apakah keberadaan saya di sini memang bukan yang terbaik menurut Allah karena saya tidak melakukan istikharah sebelumnya dan saya merasa semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Namun saya juga mengingat bahwa Ustadz pernah menyampaikan pada sebuah kajian yang membahas tentang faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka apabila Anda sudah berazam, bertekad, maka bertawakallah kepada Allah. Yang mana ketika saya sudah bertekad untuk melakukan studi di tempat sekarang, maka saya harus menjalankan dan menyelesaikan dengan totalitas agar ilmu yang saya pelajari bermanfaat. Mohon nasihat Ustaz apa yang harus saya lakukan. Syukran jazakallahu khairan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama di sini pentingnya istikharah. Dan fa'idha azam tafatawakal Allah, dan jika Anda bertekad maka tawakallah kepada Allah. Dan salah satu bentuk tawakal adalah istikharah. Salah satu langkah yang harus diambil adalah istikharah, karena itu penting. Jadi hadirin Allah muliakan, Nabi SAW benar-benar mengajarkan istikharah kepada para sahabat. Maka istikharah kan sebuah keputusan, apalagi keputusan besar, memilih atau melanjutkan studi atau memilih kampus, itu keputusan besar, itu game changer dalam kehidupan. Dampaknya macam-macam, bukan hanya belajar, dampaknya macam-macam gitu. Jadi pentingnya istikharah. Dan kalau sudah terjadi, perbanyak istighfar kepada Allah dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, konsultasikan kepada orang-orang yang bijak dan orang-orang yang mengerti peta dan mengerti diri kita. Apakah memang belajar di bidang ini adalah yang terbaik buat kita? Jadi coba lakukan sebuah evaluasi secara komprehensif, dari evaluasi 360 derajat. Kalau kesimpulannya memang ini yang terbaik buat kita, maka dan bermanfaat bagi diri kita dan bagi masyarakat, bagi umat, maka kembalikanlah kepada ayat tersebut, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka bergantunglah kepada Allah, dekatlah kepada Allah, dan totalitas. Dan salah satu totalitas adalah tidak terdistract, tidak terganggu dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan belajar, bahkan bisa merusak proses belajar kita. Di antaranya pergaulan yang offside, di antaranya kurang ibadah dan terlambat sholat. Terlambat sholat itu bisa merusak proses kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah berfirman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Jadi semua hal-hal yang bisa berakibat kontraproduktif, bahkan memudaratkan, itu hindari. Dan konsekuensi kita memilih sebuah lingkungan yang kurang kondusif adalah kita harus lebih ketat. Itu konsekuensi. Kita harus lebih strict, harus lebih disiplin untuk menjaga diri kita, harus lebih punya batas. Jadi itu yang perlu kita camkan, dan kita tahu bersama-sama secara umum hampir semua, atau secara umum fitnah seperti ini itu bisa menyerang siapa saja dan di bidang apa saja. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kalau kita belajar
bidang syariah misalnya, cepat atau lambat kita akan cepat atau lambat kita kemungkinan besar ditakdirkan Allah menghadapi ujian seperti ini. Jadi minta pertolongan kepada Allah dan harus lebih ketat lagi, harus banyak ibadah, karena kita tahu bahwa hal seperti ini adalah salah satu bentuk fitnah syahwat. Kita tahu fitnah itu terbagi menjadi dua, kata para ulama, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat itu fitnah kerancuan, rancu dalam memahami, rancu dalam berpikir, rancu dalam mengerti, dan obatnya itu ilmu. Dan yang kedua fitnah syahwat, fitnah hawa nafsu, misalnya lawan jenis atau bahkan sekarang sesama jenis, na'udzubillah min dzalik. Nah, obatnya itu ibadah, kata para ulama. Obatnya fitnah syahwat, ibadah. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai anak muda, kalau Anda mampu maka menikahlah. Kalau Anda tidak bisa, maka Anda hendaknya berpuasa, kata Nabi SAW. Karena puasa itu perisai. Jadi lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan kalau belum bisa menikah, puasa, karena itu perisai. Dan jadi ibadah itu perisai kita dari syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita putuskan untuk berjuang dan qadarullah wa syafa'al, kondisinya atau lingkungannya kurang kondusif dan rentan terkena dan ada fitnah syahwatnya, maka konsekuensinya kuantitas dan kualitas ibadah kita harus lebih banyak. Kalau nggak, kita akan hanyut dalam fitnah. Lalu yang berikutnya punya lingkungan yang bertakwa kepada Allah, punya teman-teman wanita-wanita soleha yang saling mengingatkan, saling mengontrol, saling menjadi pagar satu dengan yang lain dari kemaksiatan, atau benteng satu dengan yang lain dengan kemaksiatan. Kita butuh lingkungan. Allah Ta'ala alam bisawab.